Tanpa sengaja masuk ke benua Bisman di mana wanitanya sedikit dan prianya banyak, gadis ini setiap hari dikelilingi oleh para pria Bisman tampan. Pria di sini sangat tampan, sedangkan wanitanya sangat jelek. Jadi, gadis dengan penampilan biasa ini langsung menjadi rebutan para pria besar itu. Baru saja lolos dari kejaran elang, kini datang lagi 18 macan tutul hitam. Ternyata baru saja Laurian dibawa oleh elang putih ke kota Bis Utara, tapi siapa sangka di sini dia malah bertemu dengan kakak perempuan Aisyah, yaitu Aiwa. Setelah mengetahui kabar kematian adiknya, Aiwa langsung menuduh mereka berdua sebagai penyebabnya dan memerintahkan para suaminya untuk menangkap mereka. Elang putih itu ditekan ke tanah oleh 4 orang Bisman, sementara 1 Bisman lainnya mengulurkan tangan hendak menangkap Laurian. Namun, saat cadar wajahnya terlepas dan memperlihatkan wajah kecil yang cantik itu, Bisman tersebut langsung terpana. Laurian memanfaatkan kesempatan itu untuk mengibaskan tongkatnya dan menggunakan jurus meringankan tubuh untuk melompat ke atas atap. Melihat jiwa suaminya seolah tersedot oleh kecantikan itu, Aiwa marah besar dan segera menyuruh orang lain mengejar Laurian. Laurian bergerak lincah di antara bangunan rumah, akhirnya bersembunyi di sebuah rumah. Tapi sialnya, Bisman yang terbang di langit melihatnya. Beberapa orang diam-diam melompat dari atap ke halaman. Laurian berjalan mengendap-endap ke dalam, tapi karena kurang hati-hati, dia menabrak sesuatu yang keras. Saat menoleh, dia menemukan seorang Bisman yang sangat tinggi dan tampan. Dia buru-buru menutup mulutnya agar tidak bersuara. Bisman itu juga tertegun, tidak menyangka akan ada betina secantik ini yang mengantarkan diri padanya. Dia ingin mengulurkan tangan untuk memeluknya, tapi belum sempat menyentuh, si betina kecil sudah berlari ke belakang pintu seolah sedang mendengarkan pergerakan di luar. Melihat tingkah laku betina kecil ini, dia pun ikut waspada dan bertanya pelan apa yang terjadi. Setelah tahu ada yang mengejar dan ingin membunuhnya, dia langsung marah. Di dunia Bisman, betina sangat langka, jadi siapa yang berani terang-terangan memburu betina di wilayahnya. Dia menyuruh Laurian bersembunyi dengan baik dan dia sendiri yang akan mengusir mereka. Namun, betina kecil itu menahan lengannya dan berkata bahwa lawannya ada 5 orang, dia takut pria itu akan kalah, jadi dia berniat kabur diam-diam saja. Tatapan Bisman itu jatuh pada lengannya yang dipegang oleh tangan kecil Laurian. Tangan itu begitu lembut dan tubuhnya wangi, membuat darahnya berdesir. Tapi tunggu, apa tadi katanya? Dia mau kabur diam-diam, itu tidak boleh terjadi. Membiarkan betina secantik ini pergi akan membuatnya menyesal seumur hidup. Jadi, dia menyuruh Laurian bersembunyi di kamar dalam, sementara dia keluar menghadapi orang-orang itu. Dia berjalan ke halaman dengan wajah masam dan bertanya apa mau mereka. Melihat siapa yang datang, nyali orang-orang itu langsung ciut. Orang di depan mereka ini adalah Wen Yuan, komandan pertahanan kota Bis, yang juga memiliki 17 adik tingkat tinggi. Mereka sama sekali bukan tandingannya. Apalagi betina sangat dilindungi di sini, jika mereka mengaku sedang mengejar betina, mereka pasti akan ditangkap dengan tuduhan menyakiti betina. Mereka tidak menyangka Wen Yuan ada di rumah saat ini, jadi mereka buru-buru beralasan hanya lewat lalu pergi dengan ekor di antara kaki. Setelah mereka pergi, Wen Yuan masuk ke kamar dalam dan ekspresinya langsung berubah lembut. Dia berkata bahwa orang-orang itu sudah pergi dan berjanji akan melindunginya. Dia memperkenalkan diri sebagai Wen Yuan, Bisman macan tutul hitam. Laurian memperkenalkan diri dengan sopan dan bersiap pergi, tapi tiba-tiba ditarik kembali. Wen Yuan menuduhnya mau habis manis sepah dibuang karena baru saja ditolong tapi sudah mau pergi. Sambil bicara, dia memainkan rambut Laurian. Laurian merasa Bisman ini agak aneh dan buru-buru berkata bahwa keluarganya sedang menunggunya, dia akan membalas budi lain kali. Wen Yuan menatapnya dengan tatapan nakal, mengatakan masa depan siapa yang tahu. Lagi pula, bukankah Laurian bilang keluarganya sedang mencarinya, jadi lebih baik menunggu di sini. Apalagi betina lemah sepertinya bisa bertemu orang jahat lagi di luar,
dan itu akan membuat pertolongannya sia-sia. Laurian merasa dipermainkan kata-katanya, tapi ada benarnya juga. Akhirnya dia memutuskan untuk tinggal sementara. Wen Yuan tersenyum puas. Melihat hari sudah gelap, dia mengeluarkan makanan untuk menjamu Laurian yang memang kelaparan setelah beberapa hari di perjalanan. Laurian berterima kasih dan merasa berhutang budi lagi. Wen Yuan langsung berkata, "Kalau begitu berikan saja dirimu padaku." Mata hitamnya menatap tajam, suaranya menggoda meminta Laurian menjadi pasangannya dan berjanji akan memperlakukannya dengan baik. Laurian merasa pusing, kenapa pria di dunia ini baru bertemu langsung mengajak kawin. Baru saja dia mau menolak, terdengar suara sekumpulan Bisman dari luar. Ternyata saudara-saudara Wen Yuan pulang. Mereka sedang membicarakan tentang alam rahasia yang hanya buka 20 tahun sekali dan ingin segera pergi ke sana agar tidak kehabisan barang bagus. Namun, begitu masuk dan melihat ada betina cantik duduk di dalam, mereka melupakan segalanya. Mereka berebut mendekati Laurian, berharap bisa menempel padanya. Mereka bertanya nama dan apakah dia sudah punya pasangan. Dulu kakak mereka bilang demi garis keturunan macan tutul hitam, mereka harus mencari satu betina bersama-sama. Dulu mereka enggan, tapi sekarang mereka sudah tidak sabar ingin menjadi pasangannya. Seketika, Laurian dikepung oleh sekelompok Bisman. Dia mengamati mereka dan menyadari wajah mereka hampir sama persis dengan Wen Yuan. Rambut hitam, mata hitam, kulit sawo matang yang sehat, dan otot perut yang seksi. Dia menghitungnya, ditambah Wen Yuan, jumlahnya 18 orang. Ternyata kembar 18. Laurian tersenyum sopan pada mereka, tapi senyuman itu malah memicu kehebohan baru. Mereka berebut mengklaim bahwa Laurian tersenyum pada mereka. Dikelilingi begitu banyak pria tampan membuat kepala Laurian pening. Wen Yuan melihat betina kecil itu kewalahan dan segera menyuruh adik-adiknya minggir. Meski tidak rela, mereka menurut dan duduk di tempat masing-masing sambil menyodorkan makanan enak untuk mengambil hati Laurian. Mereka kembali membahas harta di alam rahasia, yang konon berisi banyak tanaman obat langka dan monster tingkat tinggi yang intinya bisa meningkatkan kekuatan dengan cepat. Mendengar itu, Laurian tertarik dan bertanya di mana lokasinya. Bisman yang ditanya gugup setengah mati karena diajak bicara oleh betina cantik, sampai bicaranya gagap. Dia bilang ke arah barat laut, tapi langsung digeplak oleh saudaranya yang bilang arahnya barat daya. Wen Yuan melihat tingkah bodoh adik-adiknya dengan pasrah, lalu menyuruh mereka menyiapkan perlengkapan untuk betina agar Laurian nyaman di perjalanan. Wen Yuan lalu berkata pada Laurian bahwa belakangan ini banyak betina diculik Bisman liar. Dia khawatir jika ada bahaya dan tidak ada ikatan pasangan, dia tidak bisa merasakan keberadaan Laurian untuk menolongnya tepat waktu. Jadi dia mengusulkan untuk melakukan ritual pasangan dulu sebelum pergi. Seketika 18 pasang mata menatap Laurian dengan berapi-api. Laurian merasa seperti kelinci masuk kandang serigala. Bukannya tadi bahas alam rahasia, kenapa jadi bahas kawin lagi? Dia jujur mengatakan sudah punya 2 pasangan dan akan pergi setelah mereka datang. Tapi para Bisman itu malah antusias, berkata tidak keberatan dan akan memperlakukan pasangannya dengan baik juga, karena wajar bagi betina memiliki banyak pasangan. Laurian makin kewalahan. Kalau terus di sini, kesuciannya bisa terancam. Dia harus mencari cara kabur. Dia pura-pura lemas dan berkata agak lelah. Wen Yuan segera mengusir adik-adiknya agar Laurian bisa istirahat. Para adik itu langsung serius dan bertanya siapa yang berani menakuti calon pasangan mereka. Wen Yuan menceritakan kejadian sore tadi. Mendengarnya, para saudara itu langsung emosi dan pergi beramai-ramai menuju rumah Ai Wa untuk membalas dendam. Setelah mereka pergi, Laurian lega. Sekarang tinggal membuat Wen Yuan lengah. Dia merengek manja bilang haus. Wen Yuan dengan senang hati mengambilkan air. Laurian mencicipi sedikit lalu matanya berbinar, berkata airnya manis sekali. Wen Yuan bingung karena dia minum air itu tiap hari rasanya biasa saja. Laurian menyodorkan mangkuknya, menyuruh Wen Yuan mencicipi.
Wen Yuan terbelalak tak percaya, ini mangkuk bekas bibir si betina kecil. Dengan semangat dia meminumnya sampai habis, dan merasa air itu memang manis hari ini. Padahal dia tidak tahu, Laurian sudah memasukkan obat tidur ke dalamnya. Itu obat dari Bai Ye yang didapat dari penyihir. Agar tidak curiga, Laurian menguap dan mengajak Wen Yuan tidur sebentar karena di luar hujan. Ajakan itu membuat jantung Wen Yuan berdegup kencang. Dia pun berbaring patuh di samping Laurian. Setelah yakin Wen Yuan tertidur pulas, Laurian bangun perlahan. Untuk jaga-jaga, dia membekap hidung Wen Yuan dengan sapu tangan yang sudah diberi obat bius tambahan, lalu kabur keluar. Karena di luar hujan deras, dia memutuskan mencari tempat terpencil di dalam kota untuk bersembunyi sambil menunggu King Jue dan Bai Ye. Dia menemukan reruntuhan yang cocok untuk bersembunyi. Tapi belum sempat senang, dia mendengar suara Aiwa. Benar-benar sial. Aiwa marah besar karena adik-adik Wen Yuan baru saja menghajar suaminya dan menghancurkan rumahnya, membuat mereka tidak punya tempat berteduh. Melihat Laurian sendirian, dendamnya memuncak. Aiwa menyuruh pasangannya mengambil bungkusan berisi obat perangsang. Jika terkena obat ini, korban akan kehilangan akal sehat. Dia ingin melihat Laurian mempermalukan diri sendiri. Dia mendekati Laurian dengan obat itu. Laurian yang sudah pernah terkena trik ini sangat waspada. Dia mundur perlahan sambil mencari celah kabur. Saat Aiwa melempar bubuk itu, Laurian menggunakan kekuatan tanaman rambatnya untuk melempar batu besar dari jarak jauh, lalu melompat pergi. Aiwa menyuruh pasangannya mengejar, tapi tiba-tiba angin berhembus kencang, membuat bubuk obat itu berbalik mengenai wajah Aiwa sendiri. Wajahnya langsung memerah, tapi dia tetap menyuruh sebagian pasangannya mengejar Laurian. Di sisi lain, Laurian berlari cepat di antara bangunan. Malam yang gelap membuatnya menabrak sana-sini hingga terluka, tapi dia tidak peduli. Dia merasa pengejar makin dekat. Tiba-tiba, dia ditarik ke dalam pelukan seseorang. Suara familiar terdengar memanggil namanya. Itu Bai Ye. Tapi Laurian tidak punya waktu untuk reuni. Dia menyuruh Bai Ye lari karena banyak yang mengejar. Bai Ye segera menggendong Laurian dan melompat lincah di antara atap rumah, dengan mudah menghilangkan jejak dari para pengejar. Dia membawa Laurian ke tempat sepi untuk ganti baju basah. Saat itu, King Jue yang berpencar mencarinya juga datang. Melihat Laurian yang baru ganti baju penuh memar, tatapan dingin King Jue berubah membunuh. Bai Ye juga bertanya dengan nada dingin siapa pelakunya. Laurian tidak ingin mereka bertarung, jadi dia buru-buru menenangkan mereka, bilang itu luka karena terbentur sendiri dan bisa sembuh dengan teknik penyembuhan. Dia lalu mengalihkan pembicaraan tentang alam rahasia di barat daya dan mengajak mereka ke sana. King Jue dan Bai Ye awalnya enggan karena bahaya, tapi tidak tega menolak permohonan Laurian. Akhirnya mereka setuju. Keesokan paginya, Wen Yuan bangun dan mendapati Laurian sudah hilang. Dia duduk termenung menatap sapu tangan. Dia tahu Laurian kabur, tapi dia tidak mengejar karena ingat Laurian tertarik pada alam rahasia. Dia menyuruh adik-adiknya berangkat sesuai rencana, mereka akan bertemu di sana. Sementara itu, Laurian dan kedua pasangannya beristirahat di sebuah gua. Mereka mendengar teriakan dari dalam. Ternyata ada seorang betina yang ketakutan melihat dua bisman jantan di belakang Laurian. Betina itu bernama Molly. Dia terpisah dari pasangannya saat dikejar bisman liar. Laurian menenangkannya dan memberinya makanan. Molly meminta tolong diantar pulang ke kota Flying Feather dan menjanjikan imbalan batu kristal. Laurian setuju, bukan demi kristal, tapi ingin berbuat baik. Saat hujan reda, mereka bersiap berangkat. Masalah muncul, siapa yang akan menggendong Molly? Di dunia ini, betina biasanya digendong jantan. Laurian melihat King Jue yang dingin, yang di matanya cuma ada dia. Lalu melihat Bai Ye, dia yakin kalau dia menyuruh Bai Ye, harimau itu akan menolak dengan halus tapi menatapnya dengan tatapan sedih yang mematikan. Lagi pula dia juga tidak rela pasangannya menggendong betina lain. Jadi,
dia menyuruh Bai Ye menangkap hewan liar yang jinak untuk tunggangan. Bai Ye senang mendengarnya, itu tandanya Laurian cemburu dan peduli padanya. Dia segera berlari keluar dan kembali membawa seekor harimau liar besar yang wajahnya bengkak-bengkak bekas dipukuli. Harimau liar itu nasibnya malang, lagi enak tidur malah dihajar harimau putih besar dan dipaksa jadi tunggangan. Mereka akhirnya sampai di kaki gunung kota Flying Feather. Sekelompok bisman burung terbang turun. Ternyata itu kakak Molly, Chang Yu. Molly memeluk kakaknya dan menceritakan semuanya. Tuan kota, Jin Yue, dengan jeli melihat betina cantik di samping ular bisman itu. Selain cantik, kelihatannya lembut, sangat cocok untuk anaknya. Dia bertekad menahan mereka. Jin Yue mengundang mereka menginap di kastil kota sebagai tanda terima kasih. Laurian mau menolak, tapi Molly menahannya, bilang akan ada festival seru. Mengingat alam rahasia baru buka sebulan lagi, Laurian setuju. Siapa tahu bisa menaikkan reputasi di tempat ramai. Namun, Tuan Kota licik hanya memberi mereka satu kamar. Setelah makan, King Jue dan Bai Ye masing-masing menggelar alas tidur tebal di sudut berbeda, lalu berpose menggoda memanggil Laurian. Laurian pusing melihat dua pria tampan ini. King Jue, ular yang posesif dan kuat. Bai Ye, harimau yang setia dan manja. Bingung harus pilih siapa, dan takut salah satu sakit hati, Laurian dengan bodohnya mengusulkan tidur bertiga. Sesaat kemudian dia menyesal. Tapi dua pria itu malah setuju. Mereka menyatukan alas tidur. King Jue memeluk kepalanya, Bai Ye memeluk pinggangnya dari belakang. Laurian terjepit di tengah seperti isian sandwich, bahkan bernapas pun susah. Tapi akhirnya mereka tertidur juga. Paginya, Laurian bangun dan melihat King Jue serta Bai Ye menyodorkan beberapa kristal hijau. Itu inti monster yang mereka buru, bisa meningkatkan kekuatan jantan dan memperpanjang umur betina. Laurian semangat mendengarnya, tapi sistem muncul melarangnya makan. Sistem menyarankan kristal itu dipakai untuk memperluas ruang dimensi space agar bisa bercocok tanam dan membeli boneka pekerja, yang nantinya lebih menjamin kelangsungan hidup. Sistem juga keceplosan soal dunia yang akan hancur jika misi gagal, membuat Laurian waspada pada sistem yang tidak bisa dipercaya ini. Laurian akhirnya memasukkan kristal ke dalam ruang dimensinya, dan benar saja, muncul halaman kecil dan sungai. Dia tertawa senang membayangkan masa depan yang terjamin pangannya. Saat membuka mata, dia melihat dua pria tampan menatapnya bingung karena dia tertawa sendiri. Laurian akhirnya jujur menceritakan semua rahasianya dan asalnya pada mereka. King Jue dan Bai Ye kaget tapi langsung memegang tangannya erat-erat. Tangan mereka dingin karena takut. Mereka bertanya apakah Laurian akan kembali ke dunianya. Laurian menenangkan mereka, berjanji tidak akan pergi karena sudah menjadi pasangan. King Jue memeluknya erat seolah ingin menyatukannya ke dalam tubuhnya, begitu juga Bai Ye. Mereka mengancam tidak bisa hidup jika Laurian pergi. Setelah suasana haru itu, King Jue pergi berburu. Molly datang mengajak Laurian jalan-jalan. Baru sampai pasar, Jin Yue dan Chang Yu datang. Jin Yue sengaja ingin memisahkan Laurian dari pasangannya agar anaknya punya kesempatan. Dia menarik Bai Ye pergi dengan alasan diskusi soal alam rahasia. Laurian ditemani Molly belanja topeng untuk pesta api unggun malam nanti. Laurian melihat topeng hitam yang cocok untuk King Jue. Baru saja dia mau minta diambilkan, sebuah tangan lentik menunjuk topeng yang sama. Aku mau yang itu. Laurian menoleh dan melihat seorang pemuda berambut emas dengan sayap emas yang berkilauan seperti tuan kota. Pada saat yang sama, Jin Yi juga menatapnya. Melihat Molly dan Chang Yu ada di sampingnya, dia berpikir, ini pasti betina kecil yang sangat cantik yang ayah ceritakan tadi malam. Benar saja, dia imut dan menggemaskan. Bisman biasa pasti akan langsung jatuh cinta, tapi dia bukan bisman biasa. Ayahnya menyuruhnya bersikap baik di depan betina ini, tapi dia malas sekali merendahkan diri untuk menyenangkan seorang betina. Sambil berpikir begitu,
dia melempar kristal ke pemilik toko dan bersiap mengambil topeng itu. Namun, sebelum dia berbalik, dia mendengar suara lembut si betina kecil, "Bos, apa masih ada topeng yang ini?" Pemilik toko merasa betina kecil ini sangat cocok dengan tuan muda kota. Untuk menjodohkan mereka, dia bilang topengnya tinggal satu. Dia lalu memberi isyarat mata pada Jin Yi, seolah menyuruhnya memberikan topeng itu pada Laurian. Tapi Jin Yi malah mengira mata pemilik toko itu katarak. Dia mengambil topeng itu dan bersiap pergi. Chang Yu di samping berpikir, meskipun tuan muda baru saja dewasa, sifatnya masih kekanak-kanakan. Semakin dilarang, dia akan semakin nekat. Lebih baik pura-pura menyerah, mungkin nanti dia akan memberikan topeng itu. Jadi, dia mengajak Laurian melihat toko lain. Laurian sebenarnya suka topeng itu, tapi dia tidak enak berebut dan akhirnya mengikuti mereka. Jin Yi tertegun. Bukankah betina di dunia ini sangat angkuh? Kenapa dia tidak berebut denganku? Sikap Laurian malah membuatnya merasa bersalah. Dia menatap punggung mereka yang menjauh. Entah kenapa, melihat Chang Yu yang sibuk melayani betina kecil itu membuatnya merasa kesal. Laurian berbelanja selama hampir 2 jam dan memilih beberapa topeng sebelum memutuskan untuk kembali. Tiba-tiba, bayangan burung emas melesat turun. Chang Yu buru-buru melindungi Laurian di belakangnya. Jin Yi mendarat, dengan kesal menarik Chang Yu, lalu dengan canggung menyodorkan topeng hitam tadi ke tangan Laurian. "Aku baru saja melihat yang lebih bagus. Yang hitam ini untukmu." Selesai bicara, tanpa menunggu jawaban Laurian, dia langsung terbang pergi. Laurian hanya bisa pasrah dan memberikan kristal kepada Chang Yu, memintanya untuk memberikannya pada Jin Yi. Dia tidak ingin mengambil barang orang secara gratis. Di sisi lain, Jin Yi baru saja kembali ke kastil dan melihat ayahnya mengantar seekor bisman harimau putih keluar. Setelah Jin Yue mengantar Bai Ye pergi, dia buru-buru kembali dan bertanya apakah betina kecil itu menyukainya. Tapi dia malah tahu bahwa anak nakal itu bukan saja tidak bersikap baik, tapi malah sengaja membuatnya kesal. Dia sangat marah. Dulu, Jin Yi selalu mengeluh betina di kota Flying Feather terlalu jelek dan menolak mencari pasangan. Sekarang ada yang cantik, Jin Yue sengaja menahan pasangan betina itu untuk memberi kesempatan pada anaknya, tapi anak nakal itu malah melawannya. Jin Yi melihat ayahnya benar-benar marah dan langsung kabur. Di sisi Laurian, saat hendak kembali, dia bertemu dengan Bai Ye yang baru pulang. Dia sebenarnya ingin cepat kembali menemui betina kecilnya, tapi tuan kota itu terus mengajaknya bicara ngalor ngidul soal seluruh benua Bisman. Dia beberapa kali mencoba memotong pembicaraan tapi tidak diberi kesempatan. Bai Ye langsung menggendong Laurian ala bridal style, berpamitan pada Molly dan yang lain, lalu kembali ke kamar. Melihat kemesraan mereka, Chang Yu merasa iri dan sedikit asam. Hari ini di pasar, dia melihat sikap Laurian sangat dingin pada tuan muda kota. Padahal, Jin Yi itu selain sifatnya aneh, aspek lainnya sangat luar biasa. Dia tampan dan kuat, baru dewasa saja sudah mencapai level raja. Dia adalah idaman semua betina di kota Flying Feather. Jika Laurian saja tidak tertarik padanya, bukankah itu berarti dirinya sendiri tidak punya kesempatan sama sekali? Di sisi lain, Laurian yang sudah kembali ke kamar tidak sabar memakaikan topeng yang dipilihnya untuk Bai Ye. Topeng Bai Ye adalah harimau, sedangkan miliknya kelinci. Keduanya langsung bermain peran. Saat sedang asyik bermain, King Jue yang baru pulang berburu melihat adegan itu. Meskipun dia sudah menerima kenyataan bahwa Bai Ye adalah pasangan Laurian, dia tetap merasa kesal setiap kali melihat mereka bermesraan. Dia langsung berjalan ke tengah-tengah dan duduk di antara mereka, mendorong Bai Ye ke samping. Laurian melihat itu dan buru-buru mengeluarkan topeng hitam yang tadi didapatnya. Setelah King Jue memakainya, jantung Laurian berdebar kencang. Topeng itu, dipadukan dengan wajah tampannya yang dingin, memberikan aura berbahaya sekaligus misterius. Dia merasa jatuh cinta lagi pada King Jue dan tidak bisa menahan diri untuk mencium pipinya.
Agar adil, dia berbalik dan mencium Bai Ye juga. Laurian memeluk kedua pria tampan itu dan merasa hidup ini sangatlah bahagia. Merasakan cinta dari betina kecil mereka, kedua pria itu sangat gembira dan bersumpah akan bekerja keras untuk memberinya kehidupan yang lebih baik. Malam harinya, mereka bertiga mengikuti Molly ke alun-alun. Di tengah alun-alun ada api unggun besar, dan di meja batu di sampingnya tersaji berbagai macam minuman. Laurian baru saja duduk bersama King Jue dan Bai Ye, ketika suara genderang yang megah terdengar. Diiringi nyanyian yang primitif dan misterius, para bisman mulai menari. Laurian berpikir King Jue lebih kuat dalam pertarungan dan bertanya apakah dia mau menari dengannya nanti. King Jue mengelus kepalanya dengan lembut. Sayang, biarkan dia menemanimu. Selesai bicara, dia memberi isyarat mata pada Bai Ye. Bai Ye mengangguk senang. Dia sangat ingin menari dengan betina kecilnya. Laurian merasa sedikit kecewa, dia ingin tahu seperti apa bisman ular yang dingin itu saat menari. Saat itu, Molly maju dan mengajaknya menari bersama. Dia menyelipkan seikat bunga ke tangan Laurian dan memberitahunya bahwa jika dia bertemu bisman pria yang disukainya, dia bisa memberikannya. Namun, suara di sekitarnya terlalu keras, Laurian tidak mendengar jelas apa yang dikatakannya. Dia hanya melihat betina lain juga memegang bunga, jadi dia menerimanya, mengira itu hanya properti menari. Dia tidak mendengar, tapi King Jue dan Bai Ye mendengarnya dengan jelas. Wajah mereka langsung muram, ingin rasanya menghancurkan bunga itu. King Jue memberi isyarat pada Bai Ye. Bai Ye mengerti, dia tidak akan membiarkan pria lain mendekati betina kecilnya. Sementara itu, di atas pohon besar dekat alun-alun, Jin Yi sedang bersantai. Dia sebenarnya malas datang, tapi ayahnya terus mengomelinya. Tapi dia penasaran ingin melihat bagaimana rupa betina kecil itu memakai topeng pemberiannya. Dia mengedarkan pandangan ke alun-alun, tapi malah melihat topeng itu dipakai oleh seorang bisman pria. Dia sangat marah dan langsung melompat turun dari pohon. Dia sudah memberikan topeng kesayangannya, tapi betina itu malah memberikannya pada orang lain. Dia mengulurkan tangan hendak merebut topeng di wajah King Jue. Saat itu, King Jue sedang serius memperhatikan Laurian menari, tapi tiba-tiba merasakan bayangan gelap menyerang wajahnya. Dia mengelak dengan mudah, lalu mencengkeram pergelangan tangan Jin Yi. Jin Yi tidak bisa bergerak. Jiwa kompetitifnya langsung terpancing. Dia melepaskan diri dan menyerang dengan batu. King Jue mengeluarkan bilah angin yang langsung membelah batu besar itu. Bertemu lawan yang sepadan, Jin Yi makin bersemangat dan ingin melanjutkan pertarungan. Tapi baru saja mau menyerang, tangannya ditahan oleh Chang Yu. Chang Yu pusing melihat tuan mudanya berulah lagi. Dia bertanya pelan apa yang terjadi. Jin Yi dengan kesal menepis tangannya dan menunjuk topeng di wajah King Jue. Chang Yu langsung mengerti. Tapi bukankah aku sudah mengembalikan kristal dari Laurian padamu? Itu artinya dia sudah membelinya. Dia bebas mau memberikannya pada siapa saja. Kenapa kau malah memukul orang? Jin Yi sangat kesal tapi tidak bisa berkata-kata. Chang Yu meminta maaf pada King Jue lalu menyeret Jin Yi pergi. King Jue tidak peduli dan kembali fokus pada Laurian. Tapi tiba-tiba dia melihat si harimau putih berlutut dengan satu kaki di depan Laurian, menatapnya penuh cinta. Sementara Laurian melakukan gerakan yang sangat indah, memegang bunga dan perlahan mengangkat dagu Bai Ye. Melihat tatapan mesra mereka, api cemburu King Jue berkobar. Dia baru saja mau memisahkan mereka, tapi Laurian membuang bunga itu dan berganti gerakan lain. Dia menahan napas dan duduk kembali, berpikir, sudahlah, yang penting Laurian senang. Laurian pernah belajar menari di dunia modern. Gerakannya yang lincah segera menarik perhatian bisman lain. Bahkan para betina pun ikut terpesona. Di sisi lain, Jin Yi yang gagal merebut kembali topengnya duduk dengan kesal. Dia melihat kerumunan besar di sekitar seorang betina. Saat dilihat lebih jelas, ternyata itu betina kecil yang tadi pagi. Dia hendak bertanya pada Chang Yu siapa namanya,
tapi dilihatnya Chang Yu juga sedang menatap Laurian tanpa berkedip. Ini membuatnya makin kesal. Tapi kalau soal menari, dia belum pernah kalah dari siapapun. Dia berpikir, tunggu sampai aku menunjukkan kebolehanku, aku tidak percaya dia masih bisa mengabaikanku. Kerumunan di sekitar Laurian semakin ramai, beberapa mulai meniru gerakannya. Tiba-tiba, dia tersandung oleh betina lain dan kehilangan keseimbangan. Dia jatuh ke belakang, dan bunga di tangannya terlepas. Semua terjadi begitu cepat, tidak ada yang sempat bereaksi. Tepat saat dia mengira akan jatuh, Jin Yi menangkap pinggangnya. Tangan lainnya menangkap bunga yang terlempar. Tangan ramping pemuda itu melingkar erat di pinggang Laurian, membuat wajahnya memanas. Baiye segera maju, menyingkirkan tangan pemuda itu, dan menarik Laurian ke pelukannya. Laurian, kau kaget? Ya. King Jue juga muncul di samping mereka, merebut Laurian dengan posesif, wajahnya penuh kekhawatiran. Laurian tersenyum. Aku tidak apa-apa. Dia berbalik ke Jin Yi, terima kasih, Tuan Muda Kota. Lain kali aku traktir makan. Dia mengulurkan tangannya. Pemuda itu wajahnya memerah dan berkata tidak apa-apa. Tapi melihat Laurian mengulurkan tangan, dia bingung sejenak, lalu sadar, apa dia minta bunganya kembali. Dia segera menyimpan bunga itu ke ruang dimensinya dan merentangkan kedua tangan. Sudah hilang. Melihat Tuan Muda Kota yang biasanya anti wanita itu berebut bunga betina, para bisman pria di sekitarnya tertawa. Laurian tidak mengerti arti bunga itu, jadi dia bingung kenapa mereka tertawa. Dia hanya meminta Jin Yi mengembalikan bunganya. Tapi Jin Yi menolak. Ini kau berikan padaku, mana bisa diminta kembali. Laurian kesal, jelas-jelas tadi tidak sengaja terlempar, kapan dia memberikannya. Wajah King Jue berubah muram. Dia mengibaskan ekornya ke arah Jin Yi. Jin Yi dengan lincah melompat ke belakang kerumunan, melepas topengnya, dan menjulurkan lidah pada King Jue. Amarah King Jue langsung tersulut. Anak ini lebih menyebalkan daripada si harimau putih. Baiye juga mengepalkan tinjunya, ingin sekali menghajar bocah itu. Laurian buru-buru menahan mereka, bilang dia akan mengambil bunga yang lain saja. Saat itu, Chang Yu datang bersama penjaga dan mengalihkan pembicaraan. Laurian, banyak betina yang ingin belajar menari darimu. Apa kau mau mengajari mereka? Laurian mengangguk, dan para betina bersorak. Mata para pria juga berbinar. King Jue yang tidak puas mengibaskan ekornya, menggambar lingkaran di tanah. Laurian menari di sini. Dia ingin lihat siapa yang berani menyentuh pinggang betina kecilnya lagi. Gadis itu baru menari sebentar, tapi sudah menarik perhatian banyak pria. Bahkan para betina pun ingin menjadi pasangannya. Melihat begitu banyak mata yang menatap betina kecilnya, cuka seseorang tumpah lagi. Kali ini harus dipeluk baru tenang. Para betina yang melihat tarian unik Laurian di pesta api unggun, maju untuk belajar. Tapi King Jue membuat lingkaran dengan ekornya dan menyuruh Laurian menari di dalamnya. Itu karena tadi Laurian tidak sengaja tersandung betina lain dan jatuh ke pelukan pria lain. Kali ini, dia akan menjaganya, ingin lihat siapa yang berani menyentuhnya. Laurian merasa konyol, tapi demi menjaga perasaan King Jue, dia menurutinya. Musik kembali berbunyi. Laurian memperlambat gerakannya agar para betina bisa melihat lebih jelas. Melihat tarian yang indah itu, para betina terpesona dan berkata jika mereka pria, mereka pasti ingin menjadikan Laurian pasangan. Sambil berkata begitu, mereka menyerbu maju, mendorong para pria ke samping. King Jue buru-buru menghalangi mereka dengan ekornya. Bahkan jika mereka betina, dia tidak ingin mereka terlalu dekat dengan Laurian. Apalagi tadi dia mendengar mereka ingin jadi pasangan Laurian. Para betina hanya bisa menjaga jarak sambil belajar. Para pria yang terdorong, terbang ke langit agar bisa melihat. Melihat begitu banyak mata yang menatap, King Jue tidak tahan lagi. Dia menggunakan ekornya, menarik Laurian ke pelukannya, dan menghilang dari pandangan kerumunan dalam sekejap. Dia membawa Laurian ke sebuah gua terpencil,
memeluknya erat dengan wajah sedih. Laurian tahu King Jue cemburu lagi. Dia langsung mengangkat kepala dan menciumnya agar dia tidak berpikir macam-macam. Namun, julukan Raja Cuka bukan tanpa alasan. Laurian harus membujuknya sepanjang malam. Keesokan harinya, saat mereka kembali ke penginapan, Bai Ye langsung bertanya kapan mereka akan pergi ke alam rahasia. Laurian terlalu menarik perhatian, dan hatinya juga merasa tidak nyaman. Mendengar itu, Laurian menutup mata dan memeriksa poin reputasi di tokonya. Poinnya bertambah cukup banyak, mungkin hadiah karena mengantar Molly pulang. Dia menukar poin itu dengan beberapa kertas jimat dan berkata mereka akan pergi setelah dia selesai belajar. Dia mulai belajar menggambar jimat siang dan malam. Akhirnya, dia berhasil membuat beberapa jimat peledak. Dia membawa King Jue dan Bai Ye ke tempat terbuka yang sepi untuk menguji kekuatannya. King Jue dan Bai Ye langsung menolak. Untuk mencegahnya terluka, hal berbahaya seperti ini harus mereka yang lakukan. Laurian tidak bisa memaksa, jadi dia memberikan satu jimat pada King Jue, menyuruhnya membungkus batu di dalamnya dan melemparnya sejauh mungkin. King Jue menurutinya. Setelah jimat dilempar, Laurian menutup telinganya. Tapi setelah 10 detik, tidak ada suara ledakan. Dia berlari bingung ke arah jimat itu, berpikir apa gambarnya salah. King Jue dan Bai Ye mengikutinya. Tepat saat itu, jimat di tanah tiba-tiba mengeluarkan asap. Laurian tertegun. Kenapa jimat ini ada jeda waktu? Dia ingin menarik kedua pria itu lari, tapi sebelum sempat berdiri, terdengar ledakan yang memekakkan telinga. Jimat itu meledak di dekat mereka. Tanah dalam radius 2 meter hancur berkeping-keping. Laurian refleks memeluk kepalanya, berpikir dia akan mati di sana. Namun, rasa sakit yang dibayangkannya tidak datang. Dia hanya merasa ada yang menindihnya. Saat membuka mata, dia melihat King Jue dan Bai Ye melindunginya dengan tubuh mereka. Pakaian mereka robek terkena ledakan, dan luka mereka berdarah. Laurian buru-buru bangkit dan memeriksa mereka, matanya penuh rasa bersalah. Maaf, ini semua salahku. King Jue mengusap air matanya. Sebenarnya, bagi Bisman yang kuat, luka ini bukan apa-apa, yang penting Laurian selamat. Tapi Laurian memaksa mereka melepas baju dan menggunakan teknik penyembuhan padanya. Setelah melihat kedua pria tampan itu baik-baik saja, dia baru bisa tenang. Tanpa sepengetahuannya, di atas pohon tak jauh dari sana, sepasang mata mengawasi mereka. Ledakan tadi juga membuat Jin Yi kaget. Dia baru saja mau melompat untuk menyelamatkannya, tapi melihat dua Bisman itu sudah melindunginya. Dia lega melihat Laurian baik-baik saja. Beberapa hari lalu dia dengar dari Chang Yu bahwa kedua Bisman itu adalah pasangan Laurian. Sepertinya mereka memperlakukannya dengan baik. Yang membuatnya kaget adalah, betina kecil itu memiliki kemampuan menyembuhkan luka dengan cepat dan bisa membuat ledakan. Sepertinya dia punya banyak rahasia. Tiba-tiba, dia melihat di dada kedua Bisman itu ada tato bunga yang indah. Pemuda itu tersenyum. Ternyata dia peri bunga kecil. Pantas saja kecantikannya bisa menandinginya. Dia mengeluarkan bunga yang diberikan Laurian dari ruang dimensinya. Bunga itu sepertinya masih memiliki aroma khas si peri bunga. Di kota Flying Feather, betina hanya memberikan bunga itu pada pria yang disukainya. Meskipun bunga ini tidak sengaja terlempar padanya, tapi apa bedanya? Karena bunga itu jatuh ke tangannya, berarti peri bunga kecil itu ditakdirkan menjadi pasangannya. Membayangkan hal itu, suasana hati pemuda itu membaik. Dia berbalik dan diam-diam meninggalkan hutan. Di sisi lain, Laurian sama sekali tidak tahu isi pikiran Jin Yi. Dia sibuk melanjutkan uji coba jimat peledak. Setelah beberapa kali mencoba, mereka menemukan bahwa waktu ledakannya tidak stabil, antara 0 sampai 1 menit. Jika ingin digunakan nanti, mereka harus mencari cara untuk mengulur waktu. Keesokan paginya, mereka bertiga menemui tuan kota untuk berpamitan. Meskipun Jin Yue sebelumnya bilang ingin pergi bersama ke alam rahasia,
Tapi rute Bisman darat dan Bisman terbang berbeda, jadi mereka memutuskan berpisah. Setengah bulan berlalu, mereka berhasil menemukan pintu masuk alam rahasia. Tempat itu sudah dipenuhi Bisman yang berharap menemukan harta karun. Pintu masuk terbuka, mereka melewati penghalang seperti tirai air, berjalan seharian, dan akhirnya berhenti di tepi sungai kecil untuk beristirahat. Bai Ye dan King Jue membuat api untuk memanggang daging. Laurian yang tidak ada kerjaan berjalan-jalan di sekitar. Tiba-tiba, dia melihat beberapa pohon besar dengan buah merah di atasnya. Dia bersemangat dan bersiap memanjat untuk mengambilnya. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu yang berbulu di kakinya. Saat melihat ke bawah, dia menemukan gumpalan kecil mirip alpaka. Hatinya langsung luluh. Lucu sekali. Laurian menggendongnya dan hendak menunjukkannya pada King Jue dan Bai Ye. Tapi baru saja melangkah, tanah mulai bergetar hebat. Dia menoleh dan melihat segerombolan monster raksasa mirip alpaka berlari ke arahnya. Ukuran mereka setidaknya 4-5 meter. Jika terinjak, dia pasti mati. Dia melempar alpaka kecil di tangannya, lalu menarik tangan King Jue dan Bai Ye untuk lari. Kedua pria itu bingung dan bertanya apa yang terjadi. Saat tahu ada monster, keduanya malah berhenti. Mereka bingung, bukankah kita kesini untuk melawan monster? Kenapa lari? Tapi jumlah mereka banyak sekali, tidak terhitung. King Jue melihat gerombolan di belakang mereka. Dalam ingatan leluhurnya, monster ini disebut domba kepala besar. Dagingnya enak dan tidak agresif. Saat mereka bicara, monster-monster itu sudah mengepung mereka, menatap mereka dengan bingung. Lihat, ku bilang mereka tidak akan menyerang. Namun, detik berikutnya, dia terkejut. Gerombolan domba itu membuka mulut lebar-lebar, dan setelah mengumpulkan ancang-ancang, mereka menyemburkan ludah yang asam dan bau ke arahnya. Alpaka yang di pinggir bahkan memanjat tubuh temannya agar ludah mereka bisa sampai. Laurian merasa mual. Benar-benar alpaka, bahkan cara meludahnya sama persis. Dan ludah ini lebih bau dari alpaka modern. Dia merasa akan pingsan karena baunya. King Jue sangat marah. Seorang pejuang level raja sepertinya dihina oleh segerombolan monster yang tidak agresif. Dia menggendong Laurian dan mengibaskan ekornya dengan keras. Bai Ye juga berubah ke wujud harimau dan masuk mode bertarung. Sebagian besar monster itu dengan cepat dikalahkan. Monster yang tersisa, melihat situasi tidak menguntungkan, langsung menggendong alpaka kecil dan kabur. Laurian menghela napas. Dia tidak menyakiti alpaka kecil itu, tapi mereka malah menyerangnya. Sekarang mereka mati sia-sia. Bai Ye mengambil kristal hijau dari tubuh monster dan memberikannya pada Laurian. Laurian melemparkan semua kristal ke ruang dimensinya. Ruang itu langsung meluas menjadi 300 meter persegi. Area ini sudah cukup untuk mereka. Jika nanti dapat kristal lagi, dia akan memberikannya pada mereka untuk meningkatkan kekuatan. Dia menyimpan semua bangkai alpaka ke ruang dimensi, lalu membeli sabun di toko, dan mengajak mereka ke sungai untuk membersihkan bau ludah. Mendengar itu, mata kedua pria itu berbinar. Laurian punya firasat buruk dan memeluk dirinya sendiri. Kalian mau apa? Dua pria tampan itu menatapnya lekat. Laurian, ada bagian yang tidak bisa kau jangkau, kan? Kami bantu membersihkannya. Tanpa mempedulikan penolakan Laurian, mereka mengulurkan tangan dan membawanya ke air. Tubuh Laurian yang dilumuri sabun sangat licin dan sulit dipegang. King Jue akhirnya memeluknya erat, memanfaatkan kesempatan untuk bermesraan. Bai Ye membersihkannya dengan serius. Laurian dikelilingi oleh aroma maskulin yang kuat, tubuhnya terasa lemas dan tidak punya tenaga untuk mendorong mereka. Tidak jauh dari sana, Jin Yi menyaksikan adegan itu. Jakunnya bergerak naik turun, dan wajah tampannya memerah. Sejak Laurian pergi, Tuan Kota berencana berangkat keesokan harinya. Tapi Jin Yi tidak sabar. Dia berpamitan pada ayahnya dan diam-diam mengikuti Laurian. Sekarang melihat ketiganya bermesraan di air, hatinya merasa kesal. Peri bunga kecil itu akan menjadi pasanganku,
tapi sekarang dia bahkan belum mengenalku. Dia memutuskan untuk mencari kesempatan membawa Laurian pergi dan menunjukkan padanya bahwa dialah pasangan terbaik. Jin Yi sudah mulai membayangkan Laurian terpesona oleh pesonanya yang luar biasa. Di sisi lain, Laurian tiba-tiba merasakan sesuatu yang dingin menyentuh kakinya, rasanya seperti tangan. Dia kegelian dan tertawa, menyuruh mereka berhenti menyentuhnya. Kedua pria itu bingung, mereka tidak melakukan apa-apa. King Jue menyelam ke dalam air. Matanya yang tajam mengamati sekitar dan samar-samar melihat bayangan. Dia segera mengibaskan ekornya, tapi hanya mengenai rumput air. Setelah tahu itu rumput air, Laurian juga bingung. Apa tadi hanya perasaanku saja? Namun, setelah mereka pergi, sosok yang sangat tampan muncul dari dalam air. Melihat mereka pergi, mata Lan Ming penuh dengan niat membunuh. Baru sebentar tidak bertemu, bayi kecilnya sudah punya dua pasangan, dan mereka bermesraan memanggilnya Laurian. Ini membuatnya tidak tahan. Rasa cemburu yang kuat membuatnya ingin membunuh kedua bisman itu tadi. Tapi dia takut menakuti betina kecilnya. Apalagi kekuatan kedua bisman itu, terutama si ular, sama seperti dia, sudah di atas level raja. Tadi di dalam air dia hampir ketahuan oleh si ular. Untungnya setelah mencapai level raja, dia membangkitkan kemampuan teleportasi dan menghilang. Ular itu terlalu waspada, ia memutuskan untuk mencari kesempatan lain untuk mendekati Laurian. Di sisi lain, Laurian mengikuti kedua prianya berjalan lebih jauh ke dalam alam rahasia. Tiba-tiba, ia melihat sebatang pohon berlari ke arahnya, dikejar oleh Aiwa dan para suaminya. Laurian terkejut, apa pohon di alam rahasia ini bisa hidup? Pohon buah itu berlari dan bersembunyi di belakang mereka. Laurian bingung, kenapa dia lari ke sini? Apa dia tidak takut aku makan buahnya? Saat sedang berpikir, suara sistem muncul di kepalanya, "Hos, hos. Cepat gigit jarimu dan teteskan darahmu padanya. Ini harta karun besar, cepat buat kontrak dengannya." Laurian bingung, tapi mendengar kata, harta karun besar, dia langsung menggigit jarinya dan meneteskan darah ke pohon itu. Darah itu meresap ke batang, dan pohon itu mulai menyusut, akhirnya berubah menjadi sekuntum bunga merah muda dan putih yang mendarat di bahunya, lalu memanggilnya, "Tuan," dengan suara imut. Hati Laurian langsung luluh. Dia mencolek kelopak bunga itu, dan bunga kecil itu memeluk jarinya. Sistem dengan semangat menjelaskan bahwa ini adalah satu-satunya pohon giok embun emas di alam rahasia. Pohon ini sudah hidup lebih dari 1000 tahun dan memiliki kesadaran. Sepertinya pohon ini sangat menyukainya, karena biasanya tidak akan membiarkan siapapun menangkapnya. Bunga dari pohon ini tidak pernah layu, memakan kelopaknya bisa membuat awet muda. Buahnya bahkan lebih langka, hanya berbuah 300 tahun sekali, bisa menyembuhkan segala penyakit dan mengembalikan kemudaan. Laurian ragu, apa benar buah persik ini sehebat itu? Lagi pula sekarang dia sudah jadi bunga, mana ada buahnya? Sistem meyakinkannya, tenang saja, Hos. Dia bisa berubah bentuk sesuka hati. Selain jadi pohon dan bunga, dia juga bisa jadi senjata yang menembakkan pisau terbang. Mendengar itu, mata Laurian berbinar. Dia sangat membutuhkan senjata untuk perlindungan diri. Namun, sistem berkata bahwa dia harus membeli pakan spiritual di toko, dan butuh waktu 1,5 tahun untuk membuatnya cukup kuat melindunginya. Laurian ingin sekali mengumpat. Sistem ini selain tidak bisa diandalkan, juga selalu berusaha menguras poin reputasinya yang sedikit. Belum selesai dia mengomel, Aiwa dan rombongannya sudah tiba. Melihat Laurian, amarah Aiwa langsung meledak. Setiap kali bertemu Laurian, dia pasti sial. Dia melotot pada Laurian, lalu celingukan, "Di mana pohon buahku? Kalian sembunyikan di mana?" Aiwa menatap curiga kedua pria di belakang Laurian. "Kalian pasti menyembunyikannya di ruang dimensi kalian. Cepat serahkan." Baiye tertawa, "Nona Aiwa, apa pohon itu kau yang tanam? Kenapa jadi milikmu?" Mendengar itu,
Aiwa yakin pohon itu disembunyikan oleh mereka. Adikku mati dalam gelombang buas, aku belum menuntut balas pada kalian. Karena hari ini kalian datang mengantar nyawa, aku akan membunuh kalian untuk membalas dendam Aisyah. Selesai bicara, dia memberi perintah pada para bismannya. Dia membawa 46 pasangan, sedangkan lawannya hanya 2 pria, jadi dia tidak takut Laurian kabur. Atas perintahnya, 2 pasangan singa Aiwa menerkam lebih dulu. Kelopak mata King Jue bahkan tidak bergerak. Dia memeluk Laurian dan tetap di tempat. Para bisman ini levelnya rendah semua, Bai Ye sendiri sudah cukup. Bai Ye bertanya pada Laurian apakah orang-orang ini yang mengejarnya malam itu. Saat Laurian mengangguk, mata Bai Ye berubah tajam. Benar-benar datang mengantar nyawa. Dia langsung menerjang, menerkam, dan mencekik leher mereka. Hanya dengan sedikit tenaga, kedua bisman itu langsung tersungkur. Aiwa sangat marah dan hendak menyuruh semua pasangannya maju. Tapi tiba-tiba dia melihat Wen Yuan dan saudara-saudaranya datang ke arah mereka. Mereka semua adalah bisman tingkat tinggi dan sangat menyukai Laurian. Bagus, akan ada pertunjukan menarik. Tanpa sengaja masuk ke benua bisman di mana wanitanya sedikit dan prianya banyak, gadis ini setiap hari dikelilingi oleh para pria bisman tampan. Dari ular dingin, harimau putih yang lembut, duyung yang cantik, hingga elang emas. Sekarang datang lagi 18 macan tutul hitam. Menghadapi cinta gila dari begitu banyak pria tampan, gadis ini nyaris kewalahan. Hari itu, Laurian membawa kedua suaminya ke alam rahasia untuk mencari harta. Tak disangka, dia bertemu Aiwa, kakak Aisyah. Melihat lawannya hanya 2 pria, Aiwa ingin memanfaatkan kesempatan untuk membunuhnya demi balas dendam. Tapi ternyata level pasangannya terlalu rendah dan tidak bisa menang. Saat dia hendak menyuruh semua pasangannya maju, dia melihat Wen Yuan bersaudara datang. Mereka semua bisman tingkat tinggi dan menyukai Laurian. Aiwa memutuskan untuk mengadu domba. Dia akan menunggu mereka bertarung sampai sama-sama terluka, lalu dia yang akan mengambil keuntungan. Dia berbalik menatap Wen Yuan bersaudara. Wen Yuan, bukankah kalian sangat menyukai betina ini? Sekarang dia ada di depan mata, kenapa tidak cepat rebut dia? Jantung Laurian berdebar kencang. Kenapa di mana-mana selalu bertemu mereka? Memikirkan 18 bersaudara itu membuatnya pusing. Meskipun mereka baik padanya, dia tidak ingin punya pasangan sebanyak itu. Apalagi malam itu dia kabur setelah membius Wen Yuan. Bagaimana dia harus menjelaskannya? Saat ini, dia hanya ingin menghilang. Dia membenamkan kepalanya ke dada King Jue. Wen Yuan melihat betina kecil itu bersembunyi di pelukan bisman ular dan tidak berani menatapnya. Dia tersenyum lembut, Laurian, lama tidak bertemu. Kami semua sangat merindukanmu. Laurian terus menyembunyikan wajahnya. Aku bukan Laurian, kalian salah orang. Sebaiknya kalian cepat pergi berburu monster, jangan buang waktu di sini. Mendengar itu, pria itu tertawa lebih lebar. Lauriannya masih sama imutnya. Melihat betina kecil yang sangat dirindukannya ada di depan mata, dia menahan kegembiraannya. Laurian, malam itu kau membius kami lalu kabur sendiri. Kami sangat mengkhawatirkanmu. Kau tidak terluka, kan? Cepat angkat kepalamu biarkan aku lihat. Laurian tetap tidak bergerak. Aku baik-baik saja, kalian cepat pergi. Saudara-saudara di belakang Wen Yuan juga ikut bicara. Iya, Laurian, ayo turun biar kami lihat. Kami kangen banget. Lagi pula, apa bisman ular ini pasanganmu? Kami lebih bisa menjagamu daripada bisman liar. Ayo ikut kami saja. Saat ini, Laurian berharap bisa menghilang dari muka bumi. Wajah King Jue dan Bai Ye berubah kelam. Terutama King Jue. Dia bertanya dengan wajah muram, kalian siapa? Wen Yuan tidak mau kalah, kami adalah calon pasangan Laurian. Mendengar itu, Laurian langsung mengangkat kepala dan menatapnya. Aku tidak pernah setuju. Jangan bicara sembarangan. Waktu itu aku sudah bilang aku punya 2 pasangan, dan kami sangat bahagia.
Wen Yuan berkata dia tidak keberatan dan akan hidup damai dengan mereka. King Jue sangat marah dan mengibaskan ekornya ke tanah. Tapi aku keberatan. Melihat ini, wajah Wen Yuan berubah dingin. Macan tutul lainnya juga menatap kedua pasangan Laurian dengan tidak ramah. Suasana tiba-tiba menjadi tegang. Aiwa memanfaatkan kesempatan itu untuk memanas-manasi. Wen Yuan, bukankah kalian bersaudara sangat kuat di kota Bis Utara? Apa kalian takut pada ular ini?